Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Nur Cahyo. Di sini saya akan memperkenalkan aplikasi FunPurpose. Sesuai dengan namanya, FunPurpose adalah aplikasi perpustakaan yang berbasis web. Langsung saja. Di awal setelah membuka aplikasi, kita akan diarahkan terlebih dahulu ke landing page yang berisi buku-buku yang ada di dalam aplikasi FunPurpose. Seperti ini buku-bukunya. Jika kita scroll ke bawah, kita dapat melihat ulasan dari peminjam yang mengulas buku yang telah mereka pinjam. Nah, seperti ini. Nah, segitu saja di landing page. Kita langsung saja ke form login. Form login ini bisa dipakai untuk level admin, petugas, dan level peminjam. Nah, terlebih dahulu saya akan login sebagai admin dan menjelaskan fitur-fitur di dalamnya. Langsung saja kita login. Nah, setelah login, admin akan terlebih dahulu diarahkan ke dashboard. Di dalam dashboard, terdapat info tentang total buku, total user, total buku yang dipinjam, dan total buku yang dikembalikan. Setelah dari dashboard, kita dapat membuka menu kategori. Di dalam menu kategori, terdapat kategori-kategori buku yang dapat kita tambah, kita edit, dan kita hapus. Saya akan menambahkan data kategori. Jika ingin menambah kategori, kita harus menginput ID kategori dan nama kategori. Misalnya ID kategorinya adalah 7001 dan nama kategorinya adalah like novel. Lalu kita tambah, data akan masuk ke dalam tabel. Seperti ini. Saya akan edit. Saya ingin menghapus novel. Lalu saya hapus saja dan klik simpan. Otomatis nama kategori berubah menjadi like. Lalu saya akan hapus data tersebut. Tinggal menekan tombol hapus, lalu klik OK. Otomatis data akan terhapus dari tabel. Setelah menu kategori, kita dapat membuka menu buku. Di dalam menu buku terdapat buku-buku yang ada di dalam aplikasi FunPurpose yang dapat kita tambah, kita edit, dan kita hapus. Saya akan menambahkan data buku. Di sini saya akan menginput dari ID buku sampai ke jumlah. Nah, ID bukunya misalnya 603. Nama kategorinya kita pilih ensiklopedia. Lalu covernya saya pilih dari dalam file manager yaitu hewan JPG. Lalu kita open. Lalu judulnya adalah mengenal hewan. Penulisnya saya sendiri, misalnya. Penerbitnya saya sendiri, misalnya. Tahun terbitnya 2024. Deskripsinya yaitu buku ini adalah buku untuk anak-anak yang ingin mengenal hewan. Nah, jumlahnya 10. Lalu kita tambah. Nah, data akan masuk ke dalam tabel. Seperti ini. Saya akan edit. Misalnya penerbitnya saya ganti menjadi Gramedia. Lalu klik simpan. Otomatis data akan terupdate menjadi Gramedia. Lalu saya akan menghapus data tersebut. Tinggal klik saja tombol hapus. Lalu kita klik OK. Dan data berhasil dihapus dari dalam tabel. Setelah menu buku, di sini terdapat transaksi. Di dalam transaksi terdapat menu peminjaman dan menu pengembalian. Di dalam menu peminjaman terdapat data peminjaman dari peminjam yang sedang meminjam buku. Contohnya, user bernama Cordelia Vanessa sedang meminjam novel Bulan dan Bumi. Dan ada tanggal peminjamannya tanggal berapa, tanggal pengembaliannya tanggal berapa, lalu status pinjaman. Nah, jika user telat mengembalikan, user dikenakan denda setiap harinya 2.500 sampai ia mengembalikan buku yang ia pinjam. Untuk info, yang bisa mengembalikan buku hanya admin dan petugas. Kita coba kembalikan.
lalu klik OK. Otomatis ia akan masuk ke dalam tabel pengembalian. Di dalam menu pengembalian terdapat data pengembalian dari user yang telah mengembalikan buku yang ia pinjam. Pengembalian juga bisa mencetak data, misalnya cetak. Nah, lihat datanya terlebih dahulu. Di sini ada denda karena dia telat. Lalu kita save. Dan akan masuk ke dalam file manager. Sini juga ada export Excel. Langsung terdownload, lalu kita open. Dan akan seperti ini. Setelah transaksi, di sini terdapat user. Di dalam user terdapat menu petugas dan menu peminjam. Di dalam menu petugas ada data petugas yang dapat kita tambah, kita edit, dan kita hapus. Saya akan menambahkan data petugas. Kita harus mengisi mulai dari nama hingga nomor telepon. Misalnya namanya Jajang, username petugas 3, password petugas 3, email petugas 3@gmail.com, alamatnya BCI Bogor, lalu nomor teleponnya bebas, gak usah memakai nomor asli, misalnya 08 13 45 67 2. Kita tambah, data akan tertambah ke dalam tabel. Untuk edit, saya akan edit, misalnya alamat BCI saya ubah menjadi Pakuan, lalu simpan. Otomatis alamat akan berubah sesuai yang saya edit tadi. Lalu untuk hapus, kita tinggal klik hapus, lalu OK, dan data akan terhapus dari dalam tabel. Untuk peminjam, di dalam menu peminjam ada data peminjam yang telah melakukan register. Dan kita harus menyetujui terlebih dahulu jika user ingin login. Ini contohnya yang sudah saya approve. Seharusnya dia bisa login. Kita log out. Untuk petugas, menu-menunya sama seperti admin, kecuali yang membedakan itu petugas tidak ada user. Jadi petugas tidak bisa mengelola data user. Setelah saya menjelaskan fitur-fitur yang ada di admin, sekarang saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di peminjam. Untuk login peminjam yang sudah mempunyai akun bisa langsung login. Jika peminjam yang belum mempunyai akun bisa register terlebih dahulu. Kita akan melakukan register terlebih dahulu. Untuk register, kita harus mengisi form-form berikut ini. Misalnya namanya Sasha, username-nya Sasa, passwordnya Sasa1, emailnya Sasa1@gmail.com, alamatnya Pakuan Bogor, lalu nomor teleponnya untuk saat ini bebas saja, lalu biaya levelnya adalah peminjam. Dan kita tekan tombol sign up, otomatis proses pendaftaran berhasil. Jika kita coba login, Sasa, itu kita sign in, akun Anda belum disetujui oleh admin. Jadi peminjam yang sudah register, akunnya harus disetujui dulu oleh admin agar dia bisa login. Kita langsung aja ke view admin, lalu kita approve Sasha ini. Approve. Lalu kita akan coba login kembali. Sasa 1 sini, dan dia akan diarahkan ke dashboard peminjam. Di dashboard peminjam terdapat buku-buku yang ada di aplikasi Fund Purpose. Jadi peminjam dapat melihat terlebih dahulu sebelum memutuskan buku apa yang ingin ia pinjam.
Setelah ia memutuskan, ia bisa langsung saja ke menu peminjaman. Di menu peminjaman, peminjam harus menambahkan data peminjaman terlebih dahulu agar ia bisa meminjam sebuah buku. Langsung saja kita tambah. Meminjam harus memilih buku yang ingin ia pinjam. Misalnya, peminjam ingin meminjam buku Tokyo Ghoul RE, ia dapat memilih buku Tokyo Ghoul RE. Untuk tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian, itu di set 7 hari. Jadi, jika peminjam tidak mengembalikan buku dalam kurun waktu 7 hari, ia akan dikenakan denda. Setelah kita tambah-tambah, otomatis data akan langsung masuk ke dalam tabel seperti berikut. Satu fitur lagi yaitu ulasan. Di sini tertampil user-user siapa saja yang sudah mengulas. Tapi user bisa mengulas jika user sudah mengembalikan buku. Jadi karena saya di sini akun baru dan dia baru meminjam buku, ia tidak bisa mengulas sebuah buku. Jadi kita batal, lalu kita logout dan login akun lain untuk mengulas. Misalnya Ella. Sini kita langsung dari ke ulasan, lalu kita tambah data dan untuk pilih buku. Di sini Ella sudah meminjam 2 buku, dia sudah mengulas Solo Leveling, jadi kita mengulas Attack on Titan. Silakan ulas misalnya bagus, lalu pilih rating 1-5, 5, dan akan muncul seperti ini. Kita logout. Dan itulah aplikasi Fun Purpose. Sekian, terima kasih.